Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sedang salat Jumat, azanillahu wa iyyakum. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dibuatnya hati kita cenderung kepada kebaikan yang dengannya kita mampu melaksanakan ibadah salat Jumat yang semoga Allah muliakan ini. Kita diberikan nikmat sehat yang dengannya kita berangkat dari rumah, bekerja mencari nafkah, datang ke masjid melaksanakan salat Jumat. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur pada Allah Jalla Jalaluh. Yang dimana bentuk syukur kita adalah dengan melaksanakan ibadah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga akhir zaman. Hadirin sedang salat Jumat, azanillahu wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun," tiga perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman," yang jika tiga perkara tersebut terkumpul di dalam hati seseorang maka ia akan merasakan manisnya dan lezatnya keimanan. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Tatkala kita tidak mampu atau belum bisa merasakan nikmatnya salat, tatkala kita belum bisa merasakan bahagianya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita belum bisa merasakan ketenangan dalam melaksanakan dan mengaplikasikan apa yang diajarkan agama kita, adalah karena kita tidak memiliki lezatnya, manisnya iman. Maka kata Rasulullah SAW, agar seseorang merasakan lezatnya atau manisnya keimanan, adalah perlu terkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, kata Rasulullah SAW. Tatkala Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun selainnya. Tatkala kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala apa yang kita miliki, harta yang susah payah kita kumpulkan, anak dan istri yang sangat kita cintai, orang tua yang sangat kita cintai, tapi kita letakkan Allah dan Rasulnya jauh di atas semua itu, maka itu adalah langkah pertama kita merasakan lezat keimanan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tatkala seseorang tidaklah mencintai saudaranya,
kecuali atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mukmin tidak membangun pondasinya kecuali atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang mukmin membangun persaudaraan kepada saudaranya, tidak dibangun melalui pengaruh, melalui uang, melalui materi, melalui jabatan, akan tetapi dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mencintai saudaranya karena Allah mencintainya. Karena saudaranya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita melakukan poin tersebut, kita sudah berada di langkah kedua dalam merasakan lezat keimanan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Tatkala seseorang benci, tidak suka, tidak ingin ia kembali terhadap kekufuran, terhadap keburukan yang dulu ia lakukan. Ia tidak ingin ia melakukan keburukan yang dahulu ia lakukan, sebagaimana ia tidak ingin ia dilemparkan ke dalam neraka. Maka hadirin azanillahu wa iyyakum, tatkala tiga perkara tersebut terkumpul di dalam hati seorang mukmin, ia akan merasakan lezat keimanan. Tatkala seorang mukmin merasakan lezatnya keimanan, bahkan andai pun tubuhnya dicincang, tak sedikit pun ia bergeser dari keimanan kepada Rabbnya. Kala Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai seorang muadzin yang senantiasa melantunkan azan. Tatkala masih budak, dadanya dihimpit batu besar dan punggungnya terbakar panasnya padang pasir. Akan tetapi tidak berhenti dalam mulutnya mengucap ahadun ahad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ia berada dalam siksaan dan kesulitan. Karena apa? Karena ia merasakan manisnya dan lezatnya keimanan. Atau Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang memiliki segala kenikmatan dunia yang mungkin sampai hari ini masih kita dambakan. Kita mendamba rumah mewah, mobil bagus, harta berlimpah. Mus'ab bin Umar memiliki segala kenikmatan ada di dunia. Bahkan kata Rasulullah SAW, lam ara rajulun mithlahu. Tidaklah aku lihat lelaki sepertinya yang merasakan kenikmatan, segala kenikmatan dunia ia miliki. Wajahnya tampan, keturunan bangsawan, pakaiannya pakaian yang paling bagus, parfumnya yang paling wangi, alas kakinya yang terbaik, kendaraannya tentunya kendaraan yang didambakan oleh semua orang. Akan tetapi hadirin azanillahu wa iyyakum, seorang Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam semua yang ia miliki. Ia memilih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berjuang bersama mereka meninggalkan segala kenikmatan yang miliki. Kainnya, bajunya yang dahulu terbuat dari sutra yang paling halus menjadi kain burdah, kain yang kasar melukai kulitnya yang dahulu mulus. Wajahnya yang dulu tampan rupawan, rambutnya yang klimis dan rapi, ternoda oleh banyak luka. Akan tetapi hadirin azanillahu wa iyyakum, Mus'ab bin Umair meninggalkan segala kenikmatan yang mungkin hari ini masih kita dambakan untuk bisa bersama Rasulullah SAW, membersamai perjuangannya bersama para sahabatnya. Meskipun kehidupan dunianya menyedihkan, akan tetapi hatinya merasakan kebahagiaan sejati, kenikmatan dan lezatnya iman. Bahkan hadirin azanallahu wa iyyakum, Mus'ab bin Umair, seorang yang dahulunya memiliki segala kenikmatan dunia, tatkala ia meninggal, sehelai kain pun tak mampu menutupi tubuhnya. Diangkatnya ke kepala, kakinya tersingkap. Digeser ke kaki, kepalanya terlihat. Ia meninggal dalam kondisi yang begitu menyedihkan.
Seorang pemuda yang dahulunya memiliki segala kenikmatan dunia, meninggal dalam keadaan sehelai kain pun tak mampu menutupi tubuhnya. Akan tetapi hadirin azanillahu wa iyyakum, itulah kelezatan iman. Itulah kebahagiaan dalam iman. Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan dalam mencintai Allah dan Rasul. Maka hadirin azanillahu wa iyyakum, tatkala kita merasakan lezatnya iman, salat yang dahulu kita anggap sebagai beban tanggung jawab yang tidaklah kita lakukan kecuali kita ingin segera menyelesaikannya, menjadi peneduh atas segala kegersangan dari urusan-urusan dunia yang kita miliki. Zikir yang dahulu berat untuk kita lantunkan menjadi penyejuk hati kita, penenang atas segala kegundahan dan keresahan yang kita miliki. Tatkala kelezatan iman kita raih, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebahagiaan terbaik dan terbesar yang akan kita miliki di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadirin azanillahu wa iyyakum, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya, juga kepada para jemaah umumnya di bulan yang mulia ini, agar kita senantiasa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita tangisi dosa-dosa kita di waktu-waktu yang lalu. Kita alirkan air mata kita yang tertahan karena keras hati kita. Kita bersimpuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya agar dengan taufiknya kita merasakan nikmatnya dan lezatnya keimanan yang dengannya kita meraih arti kebahagiaan sesungguhnya di dalam kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.